Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha illallah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Di Bapak yang rahmatnya Allah, alhamdulillah kita masih diberi kekuatan yang sesungguhnya itu adalah rezeki yang diberikan Allah. Dan kita bisa sholat, bisa beribadah itu bukan karena kita orang hebat, orang istimewa, tapi karena kita yang dipilih oleh Allah untuk menerima rezeki itu. Itu yang harus kita syukuri. Kejahatan yang diorganisir itu lebih sempurna dari kebaikan yang bercerai-berai, dari kebaikan yang tidak terstruktur secara masif, tidak terorganisir, tidak tertata. Itulah sebabnya ada organisasi yang namanya Muhammadiyah. Muhammadiyah itu bukan firqah. Kalau orang mengatakan Muhammadiyah itu firqah, boleh. Ada kan itu ulama-ulama dari sebelah sana. Kalau dikatakan firqah ya semua firqah ya boleh. Sah. Organisasi Muhammadiyah itu bukan sektannya, bukan wujud dari Islam baru. Nah, itu yang harus kita pahami. Muhammadiyah itu salah satu wujud dari bagaimana cara menyampaikan kebenaran itu secara terorganisir, terstruktur. Karena di awal yang saya katakan kejahatan yang struktur itu lebih sempurna dan pasti menang dibanding dengan kebaikan-kebaikan yang terorganisir. Ini bukan setan. Ini raja setan yang iblis itu pun terorganisir. Ada nama-nama tertentu, ada tugas-tugas tertentu. Setan itu, iblis dari orang jin. Ada yang khusus menggoda rumah tangga, namanya hasil. Khusus mereka memang ditugaskan di rumah tangga untuk menebar kebencian. Ada yang namanya zanabur, itu khusus di pasar. Ada yang namanya akwar, bukan anwar, akwar, bukan anwar, akwar. Itu tugasnya menggoda supaya kita berbuat zina. Cocok saja. Kalau Anda tidak mungkin berbuat seperti itu. Tapi ini akwar. Ada juga Bapak Ibu, setan-setan yang tugasnya khusus menggoda orang alim supaya mereka sombong, supaya mereka dengan merasa ilmunya akil berhebat. Termasuk mereka setan itu menggoda para pengurus masjid, para takmir supaya berselisih. Sekecil apapun setan bisa masuk. Kita harus hati-hati. Macam-macam lagi, banyak lagi. Ada yang khusus menggoda kalau bisa sholat. Ketika belum sholat, setan tidak datang. Tapi ketika datang, kalau terus sama Allah, langsung niat itu, setan mulai. Bagaimana setan saja terorganisir tetapi kita tidak bisa terorganisir kebaikan? Ya pasti apa? Macam-macam itu memang ada itu ya. Itu dalam karya Imam An-Nawawi Al-Bantani yang dari Banten itu. Itu buku karya itu dengan baca itu macam-macam setan dan tugasnya masing-masing. Yang semuanya bersumber pada
Umar bin Khattab. Ya, dengan tahu Umar bin Khattab dari sisi bagaimana dia memberantas. Kenapa Umar bin Khattab itu Rasulullah berkali-kali mengatakan, jika Umar bin Khattab lewat di lembah selatan, setan itu jangankan menggoda. Dia tahu Umar akan selatan, setan kalau mau lewat utara. Dan seterusnya, setan takut kepada Umar. Takut. Kenapa takut? Ini yang kita pelajari. Bapak Ibu di sekitar kita, kehidupan kita. Saya itu sering sampai sekarang, sampai hari ini, itu sejak 32 tahun yang lalu, ketika saya awal-awal mengajar di SMA. Dulu saya masih menggunakan ilmu sesat, ilmu hitam. Orang sampai sekarang itu sering datang ke rumah saya, menurut saya hanya sekedar ingin minta bantuan saya karena dia tergantung jin, rumahnya ada hantunya. Jadi seperti masker kayak pemburu jin. Sampai sekarang. Makanya ada anak yang namanya Kopanas gak sembuh-sembuh itu ke rumah saya. Dan jodohkan jam 12 malam, jam 1 malam. Pasti kita akan keluar lagi. Lalu nama betul tetap jawab, betul-betul saya hanya di sini. Macam-macam banyak. Dan itu mungkin dia coba di sekitar Bapak itu semua terjadi. Bahkan saya pernah ditelepon Pak Santo, bukan pernah istilahnya. Kenapa? Karena di SMK itu ada orang kejinan masal. Kalau 1-2 enak, itu ada nanti 13 kejinan. Itu berarti masuk sekolahan tak boleh kejinan. Jadi saya kesana, walaupun saya waktu itu ada sekolah tarik sama ketua keputusan. Itu beberapa kali, 3 atau 4 kali, bahkan lebih mulai zaman saya mengajar lagi. Apa kuncinya Bapak Ibu? Kalau syarat rukunnya dengan tahu ayat-ayat apa yang digunakan untuk mengganggu, menghilangkan gambar itu tahu semua. Tapi yang ini adalah lawannya. Surat-suratnya yang mudah, diantaranya ya surat Al-Baqarah 1 sampai 5 itu. Kemudian di tengah-tengah ada surat 255 aja, 255. Terus ayat kursi. Terus di ujung akhir mulai dari 284, 285, 286, nilai mati sama wali dan seterusnya. Mudah. Kalau kesulitan itu nggak kurang apa ya, triple itu lah. Tulang berdinas. Dibaca sampai selesai. Atau dibacakan hati. Aku hanya cukup dengan dibaca terus saja. Yang terpenting bagaimana? Semua orang apa? Tapi kenapa tidak semua orang bisa menghilangkan menghadapi jin, setan seperti itu? Jadi kan tahu Umar bin Khattab itu Umar yang memerintahkan menebang pohon waktu tahun ke-6 Hijriah. Waktu ketika Rasulullah dengan rombongan 1400 itu mau umroh yang ditolak oleh oleh Suhail bin Amr dan kawan-kawan termasuk Abu Sufyan ditolak. Dan waktu itu delegasi dari sini ada Utsman bin Affan ke Mekah sana itu tak pulang. Terus ada berita bahwa Utsman itu terbunuh atau wafat dari dulu. Saat itu Rasulullah membaiat mereka 1.500 pohon. Ayo siap mati bersama, siap berjuang bersama pohon. Dan pohon itu akhirnya kemudian itu baru jadi dari kawan-kawan keterangan. Itu kan terjadi langsung. Pohon itu juga kemudian hari ketika Umar jadi khalifah antara tahun 13 sampai tahun 23 itu dipotong. Alasannya apa? Karena pohon
itu telah dijadikan tempat untuk orang-orang ke sana. Bahwa pohon ini sering disebut Rasulullah bahwa malah berkah saja. Jadi malah berkah dari itu tidak ada. Tak baru namanya. Itu justru potong saja Mas. Alasannya orang-orang sana tidak tahu. Ketika Rasulullah Fathu Mekah, terus kemudian dilanjutkan dengan perang Hunain beberapa hari kemudian, kan semua hal ini, semua hal ceritanya panjang. Intinya semua hari, tidak Rasulullah hari beberapa orang saja, orang berstatus dikeroyok orang sekitar 10.000. Rasulullah berteriak-teriak melalui apa? Panggil semua orang yang pernah berbaikat di bawah pohon itu suruh kembali. Orang-orang kenal. Dari pohon itu lama. Dan sebelumnya itu juga pernah Rasulullah ketika menyerang yang menjadi Rasulullah mengatakan sini surono yang ke sana tidak usah semuanya. Padahal di Kalimantan sudah berkuatan hampir 10.000 pasukan. Yang di sana cukup yang pernah banyak di bawah pohon itu saja. 1.400 saja. Akhirnya bisa mengatakan. Nah itu kalau orang-orang itu dijadikan ritual, jadikan takaruk, sangat berkah. Sekarang tidak ada model itu tidak ada. Yang ada dia berhubungan si A, si B, yang berkah di sana, ya monggo silakan. Kita kan tidak seperti itu. Kita nggak mengolok mereka dipotong oleh mereka. Tidak itu. Ketika Umar bin Khattab haji dan umroh, dia mencium Hajar Aswad. Apa yang dilakukan sebelum mencium? Dia mengatakan namanya batu saja. Seandainya Rasulullah tidak mencium kamu, saya tidak akan mencium kamu. Saya mencium kamu bukan karena hebat kamu. Aku biasa batu, hanya batu saja. Saya mencium karena Rasulullah mencium. Nah sekarang direbutan bahkan mencium itu bayar supaya bensinnya bayar. Siapa yang kepada orang-orang dia orang-orang teman-teman kita jangan kebanyakan orang-orang yang menetap bisa. Ya itu bukan orang yang banyak orang kita yang biasa orang dari desa. Kan seterusnya ini apa? Kekuatan tauhid itu yang nomor satu. Tauhid kuat doa itu pasti masuk. Kenapa orang-orang mereka orang yang sering mondok-mondok bertahun-tahun hafal ini, hafal ini semua hafal, tapi kalau tidak itu orang mondok yang harus hafalnya memakai orang minta tolong pada saya, berarti ini yang nomor biji, jadi saya program. Kenapa? Karena targetnya mereka lemah. Hafal-hafal kekuatan keyakinan dari dalam itu lemah sekali mereka. Ini kekuatan kita. Jadi dia harus pede. Target itu intinya target itu ya benar-benar amal itu satu-satunya tempat untuk beribadah dan satu-satunya tempat untuk meminta pertolongan yang kita baca setiap sholat itu dia dalam itu semuanya menyembahnya berikutnya wah iya kan itu kan yang tidak yang nastainya ini yang tidak ternyata kalau Pak ini kan di sana atau ada yang di sana jadi aku nanti betul terus aku betul pengenalan itu korban pengenalan seperti itu saya tahu persis saya dari sana karena saya bertahun-tahun dari kelompok itu jadi saya tahu persis bukan katanya memang seperti itu itu karena sih apa itu karena pengenalan kelebihan jenis terserah kalian ya mau kalian saya itu semua berapa kalau itu jangan balik-balik macam-macam ya sebenarnya itu terus kayak ini apa itu baca terus tulisan Jawa tapi ditulis dengan bahasa Arab itu seperti itu dalam perdukunan mereka nggak pede tapi calon jadi intinya kenapa Umar itu sangat takuti oleh golongan jin karena Umar tahu itu mencium Hajar Aswad saja dan meruai itu diawali ketika
yang ngomong kenapa antara semua sahabat tahu dari asar ini. Kalau Rasulullah kan hadis namanya asar ini semua yang sahabat dapat menceritakan itu. Jadi itulah sebabnya kenapa perjuangan kebaikan itu harus dilakukan secara terorganisir. Sekali lagi ini penguatan kita bahwa Muhammadiyah ini bukan suatu firqah, bukan sesuatu sekte atau sektarian baru, bukan judul baru dalam Islam. Tidak. Muhammadiyah itu merupakan salafus saleh dalam fikih maupun dalam akidah. Karena itu Ahlussunnah memang mengarahnya secara fikih ke salafus saleh ke salah satu imam empat dan Muhammadiyah tidak berafiliasi, tidak fanatik pada satu mazhab, itu saja. Jadi bukan berarti tidak bermadzhab, tidak lewat mana mempelajari hadis, lewat mana mempelajari siro-siro nabawi, kalau tidak lewat orang yang membutuhkan di awal-awal mana dikatakan salafus saleh, orang-orang salaf, orang soleh di awal-awal sana. Akidah kita juga tidak terikat pada satu akidah saja, tidak pada Maturidiyah saja, tidak pada Asy'ariyah, tidak pada ahli hadis. Kita tetap bermantap, tetap mengikuti, karena kita tidak boleh membenarkan 100% satu kelompok, tidak boleh menyalahkan 100% satu kelompok atau orang tertentu. Yang benar kita ambil, yang tidak benar kita tidak ambil. Itulah posisi kita. Jadi sekali lagi bahwa Muhammadiyah itu bukan sekte baru, bukan bentuk Islam baru. Ini adalah bentuk alat perjuangan, media perjuangan. Seperti mic ini adalah media, sarana alat untuk membesarkan suara saya, walaupun suara saya besar. Demikian kurang lebih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.